Shalom adik-adik, apa kabarnya pada pagi hari ini? Masih semangat dan sehat? Dan adik-adik kayaknya udah pada sarapan deh. Udah dong, Kak. Oh, habis tahun baru ya, Kak? Habis tahun baru. Tahun baru, semangat yang baru, sukacita yang baru yang datangnya dari Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau menyanyikan lagu ya. Untuk lagu pertama adalah lagu Selamat Datang. Selamat datang, Yesus Tuhanku, dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam. Selamat datang, Yesus Tuhanku, dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam. Oke, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau mulai ibadah. Selamat pagi ya Tuhan, kami anak-anak-Mu. Hari ini ya Tuhan, dengan semangat yang baru dan tahun baru ini Tuhan, kami mau beribadah. Kau berkati ibadah kami dari awal, tengah, hingga akhirnya. Biarlah namamu dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, adik-adik, kita mau menyanyikan lagu Alkitab Mengisahkan. Kita mengisahkan berita yang besar, berita juru selamatku, ku suka mendengar. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih adik-adik semua? Bagaimana liburan panjangnya? Menyenangkan ya? Nah, sebelumnya Kak Kesha mau mengucapkan selamat tahun baru 2022. Sekarang kita sudah memasuki minggu pertama di awal tahun. Oleh sebab itu, semangat dan sukacitanya adik-adik juga harus baru. Dan juga selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih karunia-Nya, kita boleh memasuki tahun baru ini dengan keadaan yang sehat, meskipun kita masih di masa pandemi. Nah, untuk mengawali firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, Kak Kesha mau mengajak adik-adik untuk membuka Alkitabnya. Sudah dipersiapkan Alkitabnya? Kita mau buka Alkitabnya dari Kitab Wahyu, pasalnya yang ke-22, ayat 6 dan 7. Kitab Wahyu pasal 22 ayat 6 dan 7 dengan judul perikop kedatangan Tuhan Yesus. Kalau sudah ketemu, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka,
kita mau bersatu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus dengan sikap berdoa yang manis, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan yang Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu di pagi hari yang indah ini. Tuhan, kami sekarang mau membaca sebagian dari firman-Mu, kiranya hati dan pikiran kami boleh terfokus, dan saat kami merenungkan firman-Mu, kami boleh mengerti Tuhan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mulai membaca Alkitabnya. Karena di sini cuma ada 2 ayat, kita akan baca secara bersama-sama ya. Wahyu pasal 22 ayat 6 dan 7. Kedatangan Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Demikian firman Tuhan. Haleluya. 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 Nah, adik-adik, seminggu yang lalu, tepatnya pada tanggal 25 Desember, kita telah memperingati hari Natal, di mana bayi Yesus Kristus telah lahir ke dalam dunia, menjadi sama seperti kita untuk menjadi juru selamat. Nah, tentunya perasaan kita senang dan sukacita. Karena pada saat Natal biasanya banyak hal yang kita lakukan, seperti berkumpul bersama keluarga dan sanak saudara, beribadah Natal bersama, mungkin ada juga yang menghias pohon Natal, atau bertukar kado. Wah, banyak sekali adik-adik hal yang dapat kita lakukan saat Natal. Dan saat itu pasti perasaan kita gembira dan sukacita. Nah, tapi gembira dan sukacita kita tidak berakhir saat itu saja. Bahagia dan sukacita yang kita rasakan juga ada sampai saat ini. Karena karya Allah dalam memberkati kita selama 1 tahun ini, menjaga kita dan melindungi kita, mengasihi kita, amat sangat terasa, sehingga adik-adik sampai detik ini masih bisa berkumpul bersama keluarga dan juga bisa merayakan Natal. Nah, adik-adik, apa yang sudah kita baca dalam kitab Wahyu ini mau menjelaskan kepada kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya tidak dapat dipungkiri. Di mana saat Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, kita harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri seperti apa, Kak? Mempersiapkan diri itu kita harus memiliki kehidupan yang baik, menjadi anak yang takut akan Tuhan, taat akan perintah Tuhan, dan juga melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, apa sih yang dimaksud dengan taat? Mungkin ada beberapa adik-adik di sini yang masih bingung. Hal apa yang bisa adik-adik lakukan untuk bisa taat kepada Tuhan? Nah, Kak Kesha punya sebuah video. Kak Kesha mau tayangkan video ini dan adik-adik simak dengan baik. Apa sih yang dimaksud dengan taat? Cerita ini menjadi cerita yang seru dan juga pastinya menyenangkan. Jadi, selamat menonton. Taat itu indah. Suatu hari, Isabel diajak oleh ayahnya untuk pergi memetik buah stroberi di perkebunan stroberi dekat rumah kakek dan neneknya. Sepanjang perjalanan, Isabel melihat ada banyak sekali pepohonan bunga berwarna-warni. Ia nampak kagum dengan bunga warna-warni di pohon yang menjulang tinggi itu. Sebelum tiba di perkebunan stroberi, Isabel dibuat kagum kembali dengan bunga-bunga yang indah sekali di hamparan rumput warna-warni yang dihinggapi kupu-kupu yang cantik. Isabel mencoba menangkap kupu-kupu itu, tetapi
Ayahnya melarang dan menasehati Isabel supaya menjaga mereka agar hidup dengan baik dan membuat dunia ini menjadi lebih indah. Saat tiba di perkebunan stroberi, Isabel semakin dibuat kagum dengan pemandangan kebun stroberi yang sangat luas dengan buahnya yang melimpah siap untuk dipanen. Ia pun berteriak kepada ayahnya, "Wah, ayah, lihat, ada banyak sekali buah stroberi yang besar-besar, keren sekali." Ayahnya senang karena Isabel dapat melihat dan mengenali betapa hebatnya Tuhan menciptakan keindahan di sepanjang perjalanan dan saat mereka tiba di perkebunan stroberi. Dalam perjalanan pulang dari kebun stroberi, ayah Isabel menasehati bahwa keindahan itu bisa dinikmati karena manusia taat. Taat memelihara lingkungan, taat untuk tidak menebang pohon sembarangan. Penduduk sekitar perkebunan stroberi itu sadar bahwa alam adalah ciptaan Tuhan yang harus dipelihara. Jika manusia tidak taat, maka alam pun tidak indah, dan itu sebabnya manusia jatuh di dalam dosa. Akibatnya, kehidupan ini menjadi tidak indah lagi. Tuhan berfirman dalam 2 Korintus 7 ayat 15. Dan kasih-Nya bertambah besar terhadap kamu apabila Ia mengingat ketaatan kamu semua, bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Nah, adik-adik, jika kita taat, maka Tuhan senantiasa mengasihi kita, begitu juga dengan orang tua kita. Jika kita taat, maka orang tua kita juga akan semakin menyayangi kita. Apakah adik-adik tahu taat itu apa sih? Taat adalah melakukan perintah yang benar dengan kasih. Jadi, mulai dari sekarang, kalian juga bisa taat dengan melakukan hal-hal sederhana. Contohnya, ketika orang tua mengingatkan untuk segera mandi dan gosok gigi, kalian harus segera melakukannya. Ketika orang tua minta kalian untuk stop nonton TV atau bermain handphone atau gadget yang lainnya, maka kalian harus segera berhenti supaya mata tidak cepat lelah. Bagaimana? Kalian pasti bisa melakukannya. Selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati. Karena dengan video yang sudah ditonton, seru nggak? Nah, dari cerita di video tadi, si Isabel mau mengajarkan kepada kita untuk menjadi anak yang taat akan perintah dan perkataan Tuhan, untuk menjalani kehidupan yang baik, menjadi anak yang senantiasa melakukan segala hal yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi anak yang dengar-dengaran dengan orang tua, dan selalu mentaati perkataan orang tua. Karena hidup ini harus selalu berkenan di hadapan Tuhan. Karena saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, tentunya kita harus mempersiapkan diri. Nah, seperti contoh yang tadi sudah diceritakan dalam kisah Isabel. Nah, oleh sebab itu, adik-adik harus berjanji, mulai dari sekarang, harus menjadi anak yang taat akan perintah dan perkataan Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita renungkan pada pagi hari ini. Kak Kesha mau tutup di dalam doa, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu dari kitab Wahyu pasal 22 ayat 6 dan 7. Tuhan, kami mau belajar dari kisah Isabel bahwa kami mau menjadi anak yang berkenan di hadapan Tuhan, yang hidup takut akan Tuhan, dan juga menjadi anak yang siap menjalani kehidupan kami, karena kami mau Tuhan ajak untuk hidup kekal bersama-Mu di surga kelak Tuhan. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, biarlah kami menjalani kehidupan di tahun yang baru ini penuh dengan sukacita dan berbangga diri bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan senantiasa mau menjadi berkat dan terang bagi sesama kami. Inilah doa kami
kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, Kak Kesha kembalikan kepada kakak-kakak liturgi. Sampai bertemu di kesempatan yang lain. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Semoga firman ini dapat menjadi pedoman dalam hidup kalian sebagai anak-anak Tuhan, sebagai laskar Kristus, ya kakak ya? Iya kak, benar. Dan bisa dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya kak? Oke kak. Nah, kita mau nyanyi respon firman Tuhan. Apa itu Kak Christine responnya? Dengarkanlah kata Yesus. Dengarlah kata Yesus, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia akan dapat lagi. Dengarlah kata Yesus, hadirlah air hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia akan haus lagi. Oke, kita akan memberikan persembahan ya adik-adik. Coba disiapkan persembahannya. Lalu diapakan Kak Christine? Dimasukin ke dalam amplop atau adik-adik bisa transfer minta tolong ke papa mamanya. Kalau enggak, di-scan QR barcode yang ada di layar. Yang ada di layar ya. Nah, kita mau memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lari, Raja Balansos yang sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Tuhanmu. Dengan Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lain, Raja Balansos dan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Tuhanmu. Oke, kita akan berdoa untuk persembahan, sikapnya yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan yang kami beri agar berguna untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan juga berkati orang-orang yang mengelolanya agar dapat digunakan dengan baik. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan warta Pelkat. ya warta Pelkat PA. Adik-adik dengarkan dengan baik, tidak ada yang sibuk-sibuk sendiri.
Kakak memberikan pengumuman untuk adik-adik yang bersekolah di sekolah negeri, terutama yang mau meminta nilai agama Kristen. Adik-adik bisa menghubungi kakak-kakak layan dan memberikan infonya secara lengkap. Namanya harus lengkap ya Kak. Iya benar. Terus apa lagi? Kelasnya, lalu sekolahnya di mana? Iya, itu terutama supaya kakak-kakak juga tahu nih kalian ini sekolah di mana. Oke, itu saja Warta Pelkat PA hari ini. Selanjutnya kita mau menyanyikan lagu. Kita akan menyanyikan lagu Semua yang Tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, semua marga satwa di gunung dan lembah. Oke, kita mau doa penutup. Kita mari satu berdalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai ibadah kami pada hari ini. Ya Tuhan, kami sebentar lagi akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Berkati untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan masih menyanyi lagu nih Kak Christine. Satu lagu ya Kak. Iya, lagunya adalah Oh Berkati Kami. Oke adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.